Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Wulan Ciani Fitri dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wulan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 13 Semarang. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Lalu, bagaimana cara melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian, dan yang keempat, menentukan kegiatan diferensiasi yang akan dilakukan. Tiga aspek kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Yang kedua, minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Adapun tujuan pembelajaran berbasis minat yaitu 1. Membantu siswa menyadari bahwa ada kesamaan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan yang dikenal siswa sebagai jembatan untuk mempelajari keterampilan baru yang kurang dikenal oleh mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Tujuan mengetahui profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi profil belajar yaitu 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya suhu ruangan, tingkat cahaya, tingkat kebisingan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar, yaitu cara murid belajar meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk yang meliputi verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik, musikal, intrapersonal, interpersonal, naturalis, dan eksistensial. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru sebelumnya. Yang keempat, guru dapat membaca rapot murid yang sebelumnya. Kemudian, melakukan refleksi pembelajaran. Dan yang keenam, menggunakan berbagai macam penilaian. Selanjutnya, beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret ke abstrak. Minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya, audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua,
Diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, yakni kita sebagai guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka sebaiknya kita sebagai guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang guru penggerak haruslah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, guru juga harus mandiri, kreatif, reflektif, serta inovatif agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Hal ini sejalan dengan materi yang ada di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dapat dibuat kesepakatan kelas terlebih dahulu antara guru dan murid, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif yang pernah dibahas pada modul 1.4. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. Semoga menginspirasi dan membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.